Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari kita yang telah mendengar kisah tentang Zulkarnain yang membangun sebuah tembok besi. Menurut para ahli sejarah, tembok ini dibangun sekitar tahun 300 SM. Namun, dalam video ini, kita tidak akan membahas cara pembuatannya. Kami akan mengulas tentang tembok ini pada abad ke-9 Masehi, ketika seorang khalifah bermimpi tentangnya. Artinya, kita akan membahas kejadian tersebut 1200 tahun setelah pembangunan tembok itu, atau 200 tahun setelah Al-Quran mengisahkan kisah Zulkarnain. Apakah mimpi sang khalifah, dan tindakan apa yang diambilnya setelah bermimpi tentang tembok ini? Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan mengeksplorasi pencarian keberadaan tembok Zulkarnain. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelum membahas mimpi khalifah tentang tembok Zulkarnain, mari kita lihat sejarah singkat mengapa tembok ini dibangun. Yajuj dan Majuj, dua suku yang kuat dan kejam dalam sejarah. Tidak ada satupun bangsa yang berhasil mengalahkan mereka. Mereka gemar menimbulkan kerusakan dan seringkali melakukan pembunuhan. Hingga suatu hari, datanglah Raja Zulkarnain bersama pasukannya ke tempat tersebut. Dengan bantuan masyarakat setempat, Zulkarnain membangun tembok di antara dua gunung. Tembok besar ini terbuat dari campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Tujuannya adalah untuk menahan Yajuj dan Majuj agar tidak dapat keluar dari balik tembok ini. Setelah pembangunan tembok selesai dan suku-suku di sekitarnya merasa aman dari serangan Yajuj dan Majuj di masa mendatang, Raja Zulkarnain bersabda, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ketika tiba saatnya yang telah dijanjikan oleh Tuhanku, Dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku adalah benar." Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 98. Hingga saat ini, Yajuj dan Majuj tetap terkurung di balik tembok besi tersebut. Namun, pada akhir zaman, mereka akan keluar dan menimbulkan kerusakan di seluruh dunia. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya sambil bersabda, "La ilaha illallah. Celakalah orang-orang Arab karena akan terjadi suatu bencana." Hari ini, dinding Yajuj dan Majuj telah terbuka sebesar ini, dan Abu Sufyan, yang meriwayatkan hadis ini, membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Sahih Muslim, nomor 5128. Artinya, sejak 1200 tahun lalu ketika tembok itu dibangun, telah ada lubang di sana karena setiap hari Yajuj dan Majuj berusaha melubanginya hingga hampir mencapai cahaya matahari. Suatu hari, salah satu dari mereka berkata, "Mari kita pulang dan besok kita akan melanjutkan usaha ini." Keesokan harinya, mereka kembali dengan niat yang sama. Namun, Allah SWT menutup kembali lubang di dinding tersebut yang telah terbuka sebelumnya. Hal ini terjadi setiap hari hingga hari kiamat. Ketika mereka mengatakan, "Insya Allah," untuk melanjutkan usaha keesokan harinya, tembok tersebut tetap berlubang. Kemudian, mereka berhasil melubanginya dan keluar dari tembok besi itu, menimbulkan kerusakan yang dahsyat di seluruh dunia. Kisah ini tercatat dalam manuskrip Arab kuno, diabadikan oleh Ibnu Hudasbi, seorang ilmuwan dan geograf terkemuka yang terkenal karena karyanya. Kitabul Masalik wal Mamalik. Pada suatu malam di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Wasik bermimpi bahwa tembok yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain telah retak dan terbuka. Ini berarti bahwa kaum Yajuj dan Majuj, yang telah terkurung di balik tembok itu selama ribuan tahun, kini berkeliaran di dunia. Khalifah sangat khawatir karena kejadian ini merupakan salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah bermimpi, sang khalifah menceritakan penglihatannya kepada para pembesarnya di istana. Dia meminta agar tembok Zulkarnain diperiksa untuk memastikan apakah masih berdiri kokoh atau sudah runtuh. Namun, letak tepat tembok itu masih menjadi misteri, karena hingga saat ini belum ada yang mengetahuinya. Salah seorang pembesar istana kemudian membawa seorang pengembara asal Turki yang bernama Salam Tarjuman. Khalifah Al-Wasid memerintahkan Salam Tarjuman untuk menemukan dan memeriksa kondisi tembok Zulkarnain. Sebagai imbalannya, Khalifah memberikan 5.000 dinar ditambah 10.000 dirham kepada Salam Tarjuman. Untuk memastikan keberhasilan misi ini, sang khalifah juga menyiapkan 50 prajurit yang akan ikut dalam pencarian tersebut, serta menyediakan kuda-kuda dan perlengkapan yang diperlukan selama perjalanan. Perlengkapan mereka begitu banyak sehingga harus dibawa oleh 200 kereta keledai. Maka, dengan limpahan ilmu yang diberkahi oleh Allah,
Salam Tarjuman dan rombongan berangkat dari Samarkand, sebuah kota kecil yang terletak di sebelah timur Sungai Tigris di Provinsi Salahaddin, Irak. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, rombongan yang dipimpin oleh Salam Tarjuman akhirnya mencapai suatu tempat di wilayah Armenia. Armenia, sebuah negara perbatasan di antara Eropa Timur dan Asia, terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sana, Salam Tarjuman menemukan sebuah daerah dengan tanah berwarna hitam dan air laut yang tampak kehitaman. Lokasi ini adalah sekitar Laut Hitam. Salah satu teori tentang asal nama Laut Hitam adalah karena seringnya cuaca mendung di sekitar laut tersebut, yang membuat air laut yang biasanya berwarna biru tampak berwarna hitam karena pantulan cahaya langit yang gelap. Teori lain mengatakan bahwa lumpur hitam menutupi benda-benda yang tenggelam di dalam air. Seiring berjalannya waktu, penemuan lumpur hitam di seberang laut mungkin menjadi alasan di balik nama tersebut. Kemudian, rombongan Salam Tarjuman dan pasukan kerajaan singgah di sebuah kota yang tampaknya ditinggalkan dengan terburu-buru oleh penduduknya. Kota tersebut sunyi tanpa seorang pun penduduknya, seperti kota hantu. Mereka mencari-cari tanda-tanda keberadaan masyarakat di sekitar kota yang sepi tersebut. Akhirnya, mereka menemukan satu atau dua perkampungan yang masih dihuni. Namun, yang mengejutkan adalah penduduk di sana berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali, sangat asing bagi telinga mereka. Karena itu, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan rombongan Salam Tarjuman. Kemungkinan besar, penduduk tersebut adalah orang-orang Georgia yang bahasanya terisolasi selama 5.000 tahun. Ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, Salam Tarjuman melihatnya tenggelam di balik laut yang berwarna hitam pekat. Di sana, dia menemukan sekelompok orang yang berkata, "Hai Zulkarnain, kamu dapat memberikan mereka perlakuan baik atau menyiksa mereka." Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat ke-86. Karena kesulitan berkomunikasi dengan penduduk setempat, Salam Tarjuman dan rombongan menggunakan bahasa isyarat untuk bertanya apakah mereka mengetahui tentang dinding besi Zulkarnain. Saat mereka mencapai area di antara dua gunung, mereka menemukan sekelompok orang yang hampir tidak bisa berkomunikasi. Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat ke-93. Akhirnya, penduduk setempat membawa Salam dan rombongan ke suatu lokasi di dekat Sungai Terek, Georgia, yang dikenal sebagai Ngarai Daryal. Ngarai Daryal adalah sebuah lembah dengan dinding pegunungan yang curam. Di sini, mereka menemukan sebuah gerbang atau dinding yang terbuat dari besi tembaga. Daerah ini, jika dilihat pada peta dunia, disebut dengan Ngarai Daryal. Lokasinya berada di dekat Sungai Terek, Georgia. Ngarai Daryal diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi-sisi dinding pegunungan yang terjal. Akses ke lorong lembah ini hanya satu, yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan direnovasi oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Daryal dikenal sebagai jalur perdagangan dan menjelajah. Lorong ini juga dikenal sebagai gerbang Kaukasia atau gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim, Abul Kalam Asab, terdapat sebuah tembok besar yang terbuat dari besi campuran tembaga di Bukit Kaukasus. Tembok ini membentang di kawasan yang sempit di antara dua bukit, membentang dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang 1.200 km. Meskipun bukit tersebut belum pernah disentuh oleh tangan manusia, timbunan tinggi yang terbuat dari besi campuran tembaga diyakini oleh penduduk setempat sebagai penyumbat lubang besar yang terdapat di sana. Masyarakat setempat takut untuk memusiknya karena legenda turun-temurun tentang Yajuj dan Majuj, kaum yang dianggap sebagai perusak. Setelah memeriksa dengan cermat, Salam Tarjuman melihat dinding besi yang begitu besar, sudah mulai retak-retak, dan beberapa lubang tampak seperti hasil buatan manusia di balik tembok itu. Terbersit dalam pikirannya, mungkinkah ini adalah tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain di masa lampau? Dengan rasa ingin tahu yang memuncak, Salam pun bertanya kepada warga sekitar apakah mereka pernah menyaksikan sesuatu di balik dinding atau gunung itu. Masyarakat setempat mengaku, "Kami sering melihat, kadang-kadang di puncak gunung, ada orang-orang kecil dan terlihat barbar berlarian-larian. Beberapa kali kami juga mendengar suara keras seperti manusia merangkak dari balik tembok besi itu." Mendengar cerita itu, Salam menyimpulkan bahwa mereka mungkin telah berhubungan dengan Yajuj dan Majuj, walaupun mungkin saat itu menggunakan bahasa isyarat. Setelah pertemuannya dengan Khalifah Al-Wajh, Salam Tarjuman menyerahkan bukti potongan dinding besi yang ditemukannya. Ia menjelaskan bahwa tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh, namun telah mengalami keretakan dan lubang-lubang.
Dengan hati yang gelisah, Salam menyampaikan bahwa dinding tersebut mungkin akan segera runtuh. Khalifah pun merasa campur aduk, puas namun juga takut akan kemungkinan kebangkitan Yajuj dan Majuj dari sarang mereka. 60 tahun berlalu, Khalifah Abbasiyah yang ke-18, Al-Muqtadir, secara tidak sengaja menemukan kembali tembok Zulkarnain di lokasi yang sama. Ketika itu, para pendamping Al-Muqtadir mengirim utusan mereka, Ahmad bin Fatlan, yang dikenal sebagai Ibnu Fatlan, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Bulgaria vulgar di wilayah yang sama di mana Salam Tarjuman sebelumnya bertemu dengan tembok Zulkarnain. Bulgaria vulgar adalah sebuah kota kuno yang berperan penting dalam catatan sejarah Muslim. Ibnu Fatlan, dalam perjalanannya, juga berjumpa dengan Yajuj dan Majuj di sana. Namun, yang menarik, Ibnu Fatlan menyaksikan mereka memiliki ukuran tubuh yang besar, setinggi pohon kurma. Mereka disebut sebagai suku raksasa oleh masyarakat setempat, yang identik dengan Yajuj dan Majuj. Meskipun demikian, perbedaan ini memunculkan pertanyaan, apakah gambaran fisik Yajuj dan Majuj yang benar, antara apa yang disaksikan oleh Salam Tarjuman dan Ibnu Fatlan. Namun, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka sebagai Yajuj dan Majuj yang wajahnya lebar, mata sipit, dan berambut pirang. Mereka akan menyerbu dari setiap arah, seperti bentuk wajah yang ditutupi oleh tameng-tameng, hadis riwayat Ahmad. Hingga saat ini, tembok Zulkarnain tetap menjadi misteri, lokasi pastinya masih belum diketahui. Bahkan, ada pendapat yang menyatakan bahwa tembok tersebut merupakan bagian dari tembok besar China. Tetapi mungkin kita akan mendalami topik ini di kesempatan berikutnya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.